Belambangan FM dan di siang hari ini Mami tiba-tiba muncul saja di ruang dengar Anda karena hari ini jadwal kita akan ketemu dengan teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang akan memberikan informasi terkait dengan bulan suci Ramadan yang sudah ada di ambang pintu. Dan seperti kebiasaan ketika menjelang bulan suci Ramadan kita juga akan mendapatkan informasi terkait dengan hasil ru'yatul hilal untuk Ramadan di tahun 1441 Hijriah atau di 2020 ini. Dan dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah Bapak Haji Pak Haji Hakim. Iya. Beliau ini adalah tim teknis Badan Ru'yatul Hilal yang nanti akan menyampaikan informasi-informasi terkait bagaimana menyambut bulan suci Ramadan dan apakah biasanya sih kita menunggu dulu ya pengumuman dari pemerintah. Dan karena di tahun ini juga bisa dikatakan istimewa, kita akan menjalankan ibadah bulan suci Ramadan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, adakah hal-hal yang perlu disampaikan juga terkait dengan ya tanggal penentuannya, bagaimana prosesnya, tentu tidak sama seperti pada umumnya itu dilaksanakan. Saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mami. Oke. Pak Haji Hakim mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi terkait menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pendengar Belambangan FM, di mana saja panjenengan berada, yang sudah kita lakukan atas nama Kementerian Agama, termasuk dalam hal ini Badan Hisab Ru'yah Kabupaten Banyuwangi, sekitar 1 bulan yang lalu kita sudah gencar menyebarkan jadwal imsakiyah. Dalam jadwal imsakiyah ini insya Allah sudah kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk teman-teman di Lembaga Falak Nahdlatul Ulama. Insya Allah 1 bulan yang lalu sudah jadwal imsak ini sudah tersebar luas. Selanjutnya ending kegiatan kita besok sore Mbak Mami, pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Ini beberapa kali sudah kita laksanakan di markas kita yang terbaru di Gomuklasi. Oh, di Gomuklasi. Gomuklasi itu insya Allah ikut mana itu? Soalnya perbatasan. Wilayahnya seringkali disebut Gomuklasi itu Singonjuru. Oke. Iya. Kita insya Allah melaksanakan kegiatan ru'ya besok sore di Gomuklasi. Yang sebelumnya kita sering melaksanakan kegiatan ru'ya itu di markas kita. Kan sebelumnya di Pancur ya. Tahun-tahun sebelumnya itu kan mesti di Pancur. Pancur Tegal Kelimau. Kita punya POB, Pusat Observasi Hilal, itu ada 4. Yang pertama di Pantai Pancur, yang kedua di Pantai Pelengkung, yang ketiga di ini sekarang Gomuklasi ini sudah ditinjau oleh Kemenak Pusat dan sudah dinyatakan layak untuk menjadi pusat observasi hilal. Dan yang terakhir kita punya pusat observasi Fajar Sodik di wilayah Wongsorjo. Cuma karena tapi dari keempat itu nanti apakah kesemuanya juga akan melaksanakan Ru'yatul Hilal atau bagaimana? Kita karena terbatas. Salah satu. Ya, kita karena terbatas tenaga teknis, semuanya ngumpul besok di satu titik markas, ya di Gomuklasi. Besok itu hari Kamis, berarti sekitar jam berapa itu Pak Haji? Kita biasa berangkat dari Kemenak itu jam 2 lah, jam 2 menuju ke lokasi. Jadi pelaksanaan Ru'yatul Hilal itu kan mesti menunggu tenggelamnya matahari. Nah, jadi kita sudah persiapan alat,
itu sekitar jam 4. Ya, menyiapkan alat semuanya termasuk teleskop segala macam. Itu kita siapkan ketika tenggelam matahari. Di saat itulah kita fokus untuk melihat hilal. Oke, melihat hilal itu ya. Jadi untuk tahun ini berarti dipusatkan di Gumuk Lasi itu. Gumuk Lasi. Jadi se-Jawa Timur ada 17 titik. Salah satunya Gumuk Lasi. Gumuk Lasi yang nanti juga akan dipertimbangkan begitu hasil apa kira-kira yang bisa dilihat oleh tim ya. Iya. Tim sendiri terdiri dari siapa saja Pak Hakim yang akan berangkat nanti di Gumuk Lasi itu? Dari Badan Hisab Ru'yah. Badan Hisab Ru'yah ini terdiri dari beberapa elemen ormas. Ya, dari BHR sendiri, Kemenak, kemudian teman-teman di Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, kemudian ada Muhammadiyah Al-Irsyad yang seringkali aktif untuk mengikuti kita. Termasuk ini harus ada hakim dari pengadilan agama. Iya. Termasuk nanti panitera. Ketika tim ini melihat hilal, maka nanti ada proses sumpah. Kemudian dari sana nanti dilaporkan ke pusat, ke tingkat Jawa Timur ke tingkat pusat. Oke. Sekitar Isya biasanya ya Menteri Agama itu melakukan sidang isbat. Dan itu adalah hasil dari berbagai tempat yang ditunjuk tadi itu ya, begitu ya, secara teknis seperti itu. Secara teknis seperti itu. Oke, dan ini kan katakanlah kita ini Ramadannya menjelang di tengah-tengah pandemi. Apakah dalam proses Ru'yatul Hilal itu juga berbeda dengan sebelumnya gitu? Karena ini pun juga segala sesuatunya sekarang itu kan lantas disambungkan dengan pandemi yang sekarang ini sedang kita rasakan bersama ini. Iya. Insya Allah semuanya, mata, pikiran kita semuanya mengacu pada pandemi COVID-19 ini ya Mbak Mami. Untuk hari ini saja dunia sudah ada 2.480. Indonesia sudah 7.135. Sementara Banyuwangi ODR-nya aja sudah 4.609. ODP-nya 672. Ini artinya trennya itu secara grafik kan meningkat terus gitu. Ya, belum pada hitungan klimaks. Sehingga pada pelaksanaan Ru'yatul Hilal besok itu ada protokol Ru'yatul Hilal di masa pandemi COVID-19. Demikian. Ada protokolnya. Di antaranya ini Mbak Mami. Satu, Ru'ya itu harus di kabupaten sendiri. Oh iya, karena saya pernah ingat Ru'yatul Hilal juga dilakukan di kabupaten tetangga. Betul. Iya, Mbak Mami pernah saya ajak ke Situbondo. Iya, di Situbondo lihat secara langsung bagaimana proses pelaksanaan Ru'yatul Hilal itu sendiri. Betul. Rame sih memang ya, kalau biasanya, karena itu berpusat dari berbagai tempat begitu ya Pak Hakim. Secara hitungan posisi hilal saat ini di posisi utara barat sejati. Apa itu? Artinya gimana? Artinya ideal ketika dilaksanakan di Situbondo. Harusnya. Enggak. Gimana? Posisi yang ideal melihat benda langit ini posisinya sekarang banyak di utara. Harusnya lebih ideal kalau kita melihat dari Situbondo gitu kan. Kalau kita di Pantai Pancur itu ketika benda langit termasuk hilal di posisi selatan barat sejati. Nah, sekarang posisi hilal di utara barat sejati. Iya. Maka ideal ketika dilaksanakan di pantai utara. Tapi karena Situbondo kan termasuk pantai utara. Pantai utara. Nah, karena ada protokol maka Ru'ya itu harus di kabupaten sendiri. Artinya kita nggak bisa nimbrung di kabupaten lain. Kabupaten lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis semua pelaksanaan Ru'ya itu harus standar protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, pelaksanaannya biasanya kan banyak orang Mbak Mami. Ini dibatasi maksimal 9 orang.
Oh gitu Iya, ya. 9 Jadi orang. biasanya kalau sebelumnya misalnya digambarkan itu berapa jumlah orang yang bisa mengikuti untuk melihat ru'yatul hilal ini? Kalau Mbak Mami waktu ikut mungkin Rame banget. 100, Iya. 100-an lah. Iya, di pinggir pantai tuh rame banget Rame gitu banget. ya. Habis itu Dan berbagai kota juga datang jadi Betul. satu di situ, satu Iya. tempat. Iya, apalagi situ Bondo itu kan Bondowoso banyak pegiat falakiyah tapi nggak punya lokasi untuk ru'yah, sehingga banyak teman-teman Bondowoso itu lebih memilih ke situ Bondo. Iya betul. Habis itu maksimal 9 orang. 9 orang ini berarti siapa? Akhirnya kan Iya. harus selektif banget gitu Betul. dari jumlah yang biasanya banyak, sekarang cuman 9 orang. 9 orang itu terdiri ya operator instrumen, kemudian petugas sekretariat, Iya. kemudian ada hakim pengadilan. Itu aja. Sama perwakilan dari masing-masing organisasi tadi itu ya. Itu yang kita sebut itulah ya, operator instrumen. Oh gitu. Jadi maksimal 9 orang. Nah, itu pun dari 9 itu Mbak Mami kita pilih umurnya kalau bisa di bawah 50 tahun. Oh gitu. Itu termasuk dari protokol kesehatannya. Iya, 50 tahun. Oh iya. Soalnya mungkin ya saya sendiri nggak terlalu mendalami COVID, tapi yang banyak kena itu kan yang sudah tua. Di atas 50 tahun. Sehingga kita ada kriteria. Kemudian penyerta, penyerta. Apa penyakit penyerta ya? Nggak begitu. Diabetes. Kemudian masalah gangguan pernapasan termasuk kanker. Iya. Artinya dia harus benar-benar sehat secara fisik juga. Berarti dari awal harus menangani satu alat, kemudian harus bermasker, cuci tangan, physical distancing. Jauh-jauhan dong ya ininya. Ya jauh-jauhan, kemudian tempat itu tertutup, biasanya terbuka untuk biasanya masyarakat juga rame-rame menyaksikan. Kemudian insya Allah ada sebelumnya disemprot disinfektan. Oh dulu ya, oke. Jadi insya Allah iya betul. Dan kalau Pak Hakim sendiri, ini kan Pak Hakim setiap tahun ya ngikutin ya, dan tidak pernah absen. Dalam situasi sekarang ini, kita kalau ngomong perasaan itu gimana ya Pak ya? Ternyata berangkat juga harus orang 9, terus situasinya seperti itu. Nah itu gimana? Ya tapi kalau Banyuwangi sudah pengalaman. Kita dulu sampai tinjau lokasi di Pelengkung, itu ya cuma 5 orang. Di Pancur itu kadang pas orang ogah-ogahan ketika menjelang 1 Syawal, ketika 1 Ramadan, akhir Sa'ban orang semangat. Tapi biasanya ya orang menjelang 1 Syawal atau ngurusi masalah zakat, sehingga kemudian yang berangkat dikit, kita berangkat sedikit. Misalnya teman-teman BHR Banyuwangi kalau urusan banyak sedikit itu sudah lumayan teruji lah. Oke. Dan kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin juga tidak henti-hentinya kita menggambarkan kepada masyarakat bahwa ini memang proses yang harus dilalui, gitu ya. Dan semasa proses ini berjalan itu sebenarnya apa sih gambarannya itu seperti apa? Orang melihat ru'yatul hilal, kemudian apa yang dilakukan sehingga akhirnya diputuskanlah bahwa apakah Ramadan itu besok atau lusa, seperti itu, gimana Pak? Oh ya, saya perlu sampaikan Mbak Mami tentang masalah secara ilmu falakiyah ya. Hisab ru'yah. Besok itu bagaimana kan itu ya. Yang pertama yang sering dalam sampaikan masalah ijtima, konjungsi. Jadi ijtima ini besok terjadi hari Kamis jam 9 lebih 26 menit 51 detik.
Nah, ketika itu terjadi ijtima, konjungsi antara matahari dengan bulan. Dan waktunya itu udah benar-benar tertentukan begitu? Iya. Bukan hanya jam, bukan hanya menit. Bahkan detiknya juga sudah tercantum. Jam 9, 26, 51 detik. Itu saat terjadi ijtima di Banyuwangi. Hitungannya lain, otomatis di wilayah lain. Wilayah lain. Hitungannya ini monggo disesuaikan jam kita. Tapi insya Allah sekarang ini karena semuanya rata-rata punya handphone, insya Allah kan terkoneksi dengan satelit. Jadi lebih safe atau lebih akurat pakai handphone. Insya Allah gitu. Walaupun kita panduannya tetap untuk melihat RRI, GPS, gitu kan? Itu karena langsung terkoneksi dengan satelit. Nah, gitu ya. Saat ini aja kalau di HP jenengan insya Allah sama di jam 1 lebih 55 menit. Iya betul. Iya kan? Insya Allah sama. Dan besok ijtima itu terjadi jam 9 26 menit 51 detik. Jadi para petugas itu harus benar-benar konsentrasi tingkat tinggi ya untuk tidak melewatkan detiknya, karena detik di sini pun kan terhitung. Tapi ini ijtimanya, Mbak. Nanti kalau pas pada waktu matahari terbenam, baru kita action luar biasa. Nah, besok matahari terbenam itu di pukul 5 lebih 19 menit 26 detik. Gitu ya. Kemudian yang sering kali ditanyakan Mbak Mami, termasuk masyarakat warga, tinggi hilal. Ya, ketinggian hilal itu berapa sih besok? Nah, itu dalam hitungan kami tinggi hilal di 3 derajat 45 menit 32 detik. Itu artinya bagaimana itu, Mbak? Nah, kalau melihat standar Menteri Agama di kawasan Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, itu Filipina, Menteri Agama Islam menetapkan bahwa standar ganti bulan itu ketika tinggi hilal minimal 2 derajat. Besok itu 3 derajat 45 menit 32 detik. Artinya itu sudah pasti bahwa datangnya Ramadan itu besok hari yang sudah kalau secara tinggi hilal insya Allah satu tempat tidak bisa dilihat. Saya yakin di tempat-tempat yang lumayan strategis itu insya Allah dapat terlihat dengan ketinggian hilal 3 derajat 45 menit. Artinya kemungkinannya bisa jadi Ramadannya jatuh pada hari Jumat begitu? Iya. Karena kalau kita teliti di rujukan referensi yang lainnya, saya lihat di laporan teman-teman santri itu ada kitab Irsadul Murid. Itu 3 derajat 47. Ada kitab Asy-Syahru itu 3 derajat 50 menit. Ada Win Hisab 2010 itu di 3 derajat 49 menit. Ada data nautika yang biasa dipakai oleh termasuk marinir ya. Itu di 3 derajat 33 menit. Itu artinya semua hitungan ilmu hisab itu bahwasanya besok itu irtifa hilal, ketinggian hilal sudah 3 derajat lebih. Itu sudah kriteria di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ini kan sekarang tanggal 28 Mbak Mami. Kemungkinan bisa 30 itu umur bulan itu. Tapi besok Sa'ban ini insya Allah sudah berakhir, otomatis malam harinya sudah berganti menjadi Ramadan. Oke. Sehingga besok insya Allah kita sudah melaksanakan sholat tarawih. Iya. Jadi kami sudah
kayaknya kemungkinan besarnya sudah gambarannya itu sudah seperti itu ya. Jumat kita insya Allah menjalankan puasa di hari pertama, dan Kamisnya insya Allah kita juga sudah bisa menjalankan sholat tarawih, malamnya juga udah sahur kayak gitu kan. Iya betul. Oke. Dan bahasanya tadi kemungkinan besar sesuai dengan penanggalan yang sudah ada begitu ya. Nah ini ketetapannya biasanya seperti apa proses selanjutnya? Walaupun itu kan sudah kemungkinan seperti itu, tapi prosesnya untuk betul-betul itu sebagai sesuatu yang resmi disampaikan oleh pemerintah biasanya seperti apa ya Pak? Ya, sebagaimana juga jadwal imsak yang sudah kita edarkan, itu kan ada klausul ya, biasanya kita taruh di bawah itu. Klausulnya adalah bahwasanya awal bulan Ramadan dan 1 Syawal itu menunggu sidang isbat Menteri Agama. Iya betul. Otomatis besok sekitar jam 7 sampai setengah 8 kita sama-sama mendengarkan sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Pak Fahru Razi, Menteri Agama kita. Itu artinya tidak serta-merta, walaupun mungkin Pak Hakim hari ini sudah menyampaikan bahwa ngelihat dari derajat itu sudah bisa dipastikan. Tapi biasanya begini Mbak Mami, ketika maghrib besok ada yang melihat, itu se-Indonesia saling connect kita. Oke. Itu umpamanya ya di daerah Tanjung Kodok itu langsung itu melaporkan bahwasanya kami sudah melihat, itu terkoneksi ke teman-teman lembaga falak ya BHR se-Indonesia, sehingga pada waktu sebelum Isya itu kita sudah bisa menyebar informasi ini. Apalagi sekarang dengan kecepatan teknologi begitu. Apalagi begitu. Rupanya kita bisa melihat bagaimana daerah-daerah lain melihat bulan ini begitu ya. Iya. Saya kira kalau insya Allah besok seperti itu, karena ketinggian hilal yang dalam sampaikan tadi 3 derajat 45 menit. Kecuali kalau itu cuma 1 derajat 30 menit. Agak ragu-ragu ya. Karena di bawah 2 derajat itu biasanya ada perbedaan, itu sudah ketetapan, perbedaan pandangan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan organisasi yang lain ini beda. Tapi ketika di atas 2 derajat, insya Allah banyak samanya. Iya betul di sana. Baik, dan ini sudah akan dilaksanakan besok, jadi sudah bisa kita tunggu saja bagaimana hasil sidang isbatnya begitu setelah proses-proses tadi seperti itu ya Pak Haji ya. Iya betul. Oke, setelah proses itu kita mendengarkan sidang isbat dan sebagainya, maka sudah bisa dikatakan informasi resmi dari pemerintah bahwa pelaksanaan bulan ibadah di bulan suci Ramadan insya Allah bisa terlaksana sesuai dengan apa yang disampaikan dan diumumkan oleh pemerintah. Nah ini terkait dengan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Kita ini memasuki bulan Ramadan dalam keadaan memprihatinkan, kita ada di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, menyikapi hal ini bagaimana dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini, terutama yang dari Kabupaten Banyuwangi ini? Kami hanya menyampaikan panduan ya yang disampaikan oleh Menteri Agama, penjelasan Menteri Agama terkait pelaksanaan ibadah selama Ramadan dan Idul Fitri. Beliau menyatakan bahwasanya pemerintah saat ini lebih solid, lebih kompak, dan lebih rasional menangani pandemi COVID-19. Beliau menyarankan, menekankan pada kita semua, Menteri Agama, untuk lebih mengedepankan akal sehat. Ya, akal sehat yang kita utamakan dalam hal ini. Karena itu beliau menyampaikan yang pertama tentang puasa. Mari sebagaimana lazimnya menjadi kewajiban kita bersama selaku muslim yang baik untuk melaksanakan puasa. Dengan puasa
kita sangat menginginkan untuk naik kualitas kita menjadi orang yang bertakwa, kan gitu ya. Betul. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau menekankan agar sahur bersama keluarga. Mungkin ada sahur ya, dengan biasanya sih kalau istilahnya kegiatan-kegiatan Ramadan bila tidak dalam keadaan seperti ini tuh kan banyak sekali gitu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Oh iya, bersama-sama. Iya. Seperti itu kan Pak. Iya. Sahur mungkin teman-teman dengan bersama teman, saat ini waktunya bersama keluarga. Kan gitu. Sholat tarawih ditekankan bersama keluarga. Ya. Kemudian tadarus Al-Quran yang biasanya dilaksanakan di masjid dan musola, saat ini kita kembali bersama keluarga. Ya. Kemudian buka bersama. Segala bentuk ibadah disarankan untuk ada di dalam rumah. Di dalam rumah, stay at home. Tadarus, kemudian buka bersama. Ini ya. Iya, biasanya bukber nih tiap tahun ya ada bukber. Iya. Nah, di mana saja mesti yang ditunggu-tunggu. Menjadi jalinan silaturahmi soalnya Pak Haji kan. Iya. Karena ini dalam rangka physical distancing ya dan pertimbangan kesehatan ya, sekarang cukup buka bersama keluarga. Pelaksanaan Hari Besar Islam Nuzulul Quran ya untuk saat ini ditiadakan. Kita merenungi proses Nuzulul Quran cukup beserta keluarga. Napa malih? Takbir keliling. Iya sih, biasanya itu takbir keliling juga. Ya. Maka saran beliau cukup disiarkan di masjid dan musola. Pakai sound system masjid dan musola. Tanpa perlu harus berkeliling. Ya, tanpa perlu berkeliling. Biasanya bawa mobil dan bawa sound kayak gitu ya. Termasuk kita takbir bersama-sama. Saat ini cukup itu aja. Satu orang disiarkan di masjid dan musola. Yang lainnya takbiran di rumah masing-masing. Iktikaf di masjid. Nah ini juga kan biasanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kita kan juga mau beriktikaf gitu kan di masjid. Gimana itu Pak Hakim? Itu iktikaf di masjid ya untuk saat ini cukup pelaksanaannya di rumah. Kan gitu. Ini kembali pada lebih mengedepankan akal sehat. Kan gitu. Istilah bukan dalam rangka kita itu memangkas kegiatan berkeagamaan, tapi mungkin meminimalisir berkumpulnya orang yang bisa memungkinkan terjadinya penularan satu dengan yang lain. Saat ini ibadah yang paling yang termasuk baik itu ya ibadah rebahan itu. Makanya kan sekarang kita ini terkenal sebagai kaum rebahan. Wahai kaum rebahan gitu. Dan itu luar biasa. Gitu. Ada satu kaidah di usul fikih Mbak Mami dinyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dan ini yang sering disampaikan oleh teman-teman santri. Menolak mafasid, menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada memperoleh kebaikan. Itu kan artinya gitu. Bagaimana itu Pak Hakim? Jadi jangan menolak darul mafasid itu menjaga diri, jangan sampai kena corona. Segala upaya untuk itu harus diutamakan daripada berjamaah di masjid, apalagi kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini kan dalam rangka menarik kebaikan. Tapi yang diutamakan adalah bagaimana seseorang itu menjaga diri dan orang lain jangan sampai terkena virus ini, COVID ini, kan gitu. Jadi, kita menjaga satu orang sama dengan menjaga seluruh umat manusia, kan gitu. Ya, menjaga, memelihara kehidupan satu orang itu sama dengan menjaga, memelihara kehidupan seluruh manusia. Membunuh satu orang, ya dalam Al-Quran itu sama dengan membunuh seluruh manusia, istilahnya kan begitu. Maka ditekankan oleh Menteri Agama untuk mawas diri, menjaga agar kita
tidak terkena virus. Ya karena Gitu. kita juga seperti tadi disampaikan di awal oleh Pak Hakim, angkanya juga semakin masif naik terus menerus, grafiknya juga makin naik terus menerus, artinya potensi-potensi untuk hal tersebut dikatakan membahayakan diri kita sendiri itu ada gitu. Iya. Peluang seperti itu ada. Iya. Apalagi masa darurat sekarang diperpanjang sampai 13 Mei, 20 Ramadan. Bahkan sampai 2 Juni nih yang terbaru. Iya. Nah, untuk yang disampaikan Menteri Menpan RB dan termasuk surat edaran Menteri Agama itu pertanggal 13 Mei. 21 April sudah selesai, diperpanjang menjadi 13 Mei. 13 Mei itu kan 20 Ramadan. Nah ini prediksinya juga sampai akhir Mei kan gitu. Oke. Termasuk ini himbauan Menteri Agama pesantren kilat. Oh iya, biasanya kan kalau Ramadan kilat juga ada pesantren kilat ya. Karena itu anjurannya cukup melalui media elektronik. Zoom meeting sekarang sudah digunakan oleh lapisan masyarakat. Bisa pakai line video call dan lain sebagainya. Terakhir halal bihalal. Ini ngono kabeh berarti sih Pak Hakim. Iya, halal bihalal ya sudah ini. Pakai video call. Ya. Ya memang itu juga tidak diperkenankan mudik juga untuk ini. Nah ini gini loh Pak Hakim, secara agama misalnya orang itu kan masih antara iya dan tidak. Oke lah, himbauannya sudah sedemikian rupa. Nah sebagai istilahnya Pak Hakim juga sebagai salah satu katakanlah pemuka agama juga begitu ya, yang juga sering ketemu dengan umat dalam kondisi seperti sekarang ini, supaya kita itu tidak ragu-ragu bahwa saya melakukan ini bukan berarti saya meninggalkan aktivitas ibadah saya begitu. Iya, tapi betul. Ini kan memang semata-mata tadi menjaga diri itu adalah baik, karena ini juga ada pro kontra dari apa-apa yang sekarang ini akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Saya yakin-yakinnya semua orang itu ada pertentangan juga di dalam batinnya gitu ya. Saya pergi ke musola apa enggak sih untuk menjalankan tarawih ini 1 tahun sekali, belum tentu bisa ketemu lagi di tahun depan. Bagaimana saya meyakinkan diri saya bahwa apa yang saya pilih untuk saya tetap menjaga diri dan saya beribadah di rumah itu adalah hal yang baik, begitu Pak Hakim? Ya, yang saya sampaikan tadi sebenarnya bahwasanya kalau kita menjaga diri kita, menjaga orang lain, satu orang yang ada di sekitar kita, itu kita berarti menjaga seluruh umat manusia. Jangan sampai karena alasan ibadah kemudian menjadi penyebab, kan gitu. Karena kita ini berhadapan dengan virus yang tidak terlihat. Mungkin Mbak Mami lebih mahir dari saya. Bukan persoalan berapa ODR, berapa ODP, ODR yang sudah tercovid. Sekarang ini yang lagi menjadi perhatian itu adalah OTG. Orang yang seakan-akan sehat juga sih, nggak ngapa-ngapain gitu. Iya. Tapi ternyata di dalam tubuhnya sudah ada virusnya yang berpotensi untuk menularkan. Itu yang diwaspadai itu OTG, bukan lagi ODR, ODP, PDP, COVID. OTG. Itu apa itu OTG itu? Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Siapa yang tahu? Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak tampak. Maka protokol acuan kita itu pada ahli di bidang kesehatan. Kan itu. Itu yang harus kita ikuti. Karena Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri. Ya. Istilahnya itu kita bertanya pada ahlinya. Iya. Kita bertanya pada ahlinya. Dalam hal ini ketika kita berhadapan dengan pandemi corona saat ini, maka yang menjadi acuan adalah teman-teman guru-guru kita di sektor bidang kesehatan. Itu Mbak Mami. Iya. Oke. Baik, mungkin beberapa hal tadi sudah disampaikan terkait dengan jadwal yang insya Allah akan kita dengarkan hasil dari sidang isbat itu. Tapi Kamis malam
kalau bisa masyarakat sudah bersiap-siap untuk datang istilahnya menjalankan sholat tarawihnya. Tadi anjurannya juga segala ibadah itu dilakukan di rumah, persiapan di rumah. Nah ini pasti kan ada sesuatu yang berbeda dan sesuatu yang hilang begitu ya maksudnya Pak Hakim ya. Iya memang. Ini Mbak Mami, bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 32. Ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Allah menyatakan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Oke. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Oh itu. Allah menyatakan seperti itu. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya ya, itu coba. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Maka niatnya seperti itu. Jangan sampai kita sendiri kan jangan-jangan OTG. Ketika kita bersanding dengan orang yang imunnya nggak baik, maka kita nggak masalah. Orang yang di sebelah kita ini yang belum tentu kita yang menjadi penyebabnya. Nah, maka saya kira kita saat ini yang menjadi referensi utama kita adalah orang-orang yang ahli di bidang kesehatan. Itu yang menjadi rujukan kita bersama. Artinya tidak apa-apa ya. Sesungguhnya kalau soal ngomong hal tersebut itu kan pasti berat, semuanya juga berat ya. Upaya-upaya dari teman-teman Kementerian Agama untuk bisa mensosialisasikan ini bahwa lebih baik di rumah saja dan sebagainya itu mungkin bentuknya seperti apa ya Pak Hakim? Apakah para penyuluh-penyuluh itu juga terjun untuk bisa menyampaikan apa yang didahulukan oleh Bapak Menteri Agama? Iya, jadi kita apalagi sekarang Mbak lebih enak. Jadi setiap informasi, instruksi, nasihat, petua, himbauan itu kan kita bisa share ke siapa saja sekarang itu. Alhamdulillah COVID terjadi ketika kita sudah dalam keadaan teknologi yang sudah luar biasa kan gitu. Secara mudah menyampaikan pesan itu gitu ya. Betul. Oke. Baik Pak Hakim, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan lagi sebelum kita mengakhiri obrolan kita. Paling tidak hal yang bisa kita petik adalah jadwal ini insya Allah teman-teman dan dari Badan Ru'yatul Hilal ini sudah mempersiapkan diri dan besok sudah akan berangkat di Banyuwangi, dipilih tempat yaitu di tempat di Klasi. Nah, timnya sudah persiapan, besok itu akan terlaksana dan kita sebagai masyarakat menunggu saja hasil sidang isbat itu pada hari Kamis malam untuk bersama-sama bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat tarawih gitu ya. Nah, ada pesan lagi kah atau ada informasi lagi kah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat? Mbak Mami, selaku saudara seiman, seagama, dalam sampaikan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Mari kita maksimalkan kegiatan ibadah kita selama Ramadan di rumah. Luruskan niat, buat program harian spesial Ramadan. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan yang terakhir. Bekali dengan ilmu pengetahuan, sempurnakan ibadah wajib dan laksanakan yang sunnah. Insya Allah menjadi kiat kita sukses melaksanakan kegiatan Ramadan di tahun ini. Terima kasih Mbak Mami. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekhilafan. Kami salam untuk teman-teman yang besok akan berangkat ke Gemuk Klasi. Semoga saja ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena bertugas pun juga di tengah-tengah pandemi seperti ini. Bila hal tersebut juga tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jumlah yang semakin sedikit, protokol kesehatan yang juga harus dilaksanakan dan sebagainya, ini tidak mengurangi semangat dari teman-teman untuk bisa menjalankan tugasnya. Baik, itulah tadi sahabat Belambangan, kita sudah ngobrol dengan teman-teman dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi yang mempersiapkan diri untuk
menyambut bulan suci Ramadan. Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal diantaranya bahwa tetap kita menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan penuh semangat, tapi tetap kita juga harus menjaga diri untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka yang lebih baik adalah langkah yang kita lakukan adalah menjalankan ibadah di rumah saja. Kita akhiri untuk perjumpaan kita siang hari ini. Terima kasih. Saya pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.